Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi hadana fi hadhihi al-majalis. Alhamdulillah alladzi hadana fi hadhihi al-adhkar. Alhamdulillah alladzi hadana بقراءة القرآن. الحمد لله الذي هدانا بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل الذكر. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga dan tak terhitung dan tidak bisa terhitung, kecuali pemilik nikmat, pencipta nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga kita, menjaga keadaan kita, waktu kita, kesehatan kita, dan semua yang ada pada kita. Dan yang lebih penting, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga iman kita, Islam kita, ya, dan keistiqomahan kita dalam berbuat kebaikan. Itu yang paling penting, ya. Ya ayyuhalladzina di ayatnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau sekalian mati kecuali engkau betul-betul sempurna menyerah atau sempurna Islamnya. Kita meminta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senjata kita, untuk kekuatan kita menghadapi keadaan yang ada di dunia ini. Sebab dunia ini, ya, itu tempat ujian, ya. Jadi tidak ada makhluk Allah di dunia ini yang tidak diuji, semuanya. Dan dikhususkan lagi Allah menghitab umat manusia semuanya. Nah, kita minta terus kepada Allah SWT. Kalau seandainya gak ada kekuatan Allah, karunia Allah, rahmat Allah, sayang Allah kepada kita, gak ada yang kuat. Kalau gak kuat, maka ikut setan. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, walaula fadlun minallahi wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Artinya kalau bukan karena Allah, karena rahmat Allah dan karunia Allah, pasti engkau sekalian ikut setan. Maksudnya ikut nafsumu, ikut setan, ikut yang gak baik lah. Semuanya lagi, kecuali sedikit. Ulama mengatakan para nabi, para wali, wes itu aja. Tapi karena rahmat Allah berarti kan gak cuma nabi dan wali, semuanya yang ada hubungannya dengan wali, apalagi nabi lewat wali, insya Allah juga dapat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini, ya, wabil khusus orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, manusia kan punya rombongan, punya pemahaman, punya grup, punya agama, macam-macam lah, ya. Alhamdulillah kita diislamkan sama Allah Ta'ala. Ngamen kan kita dari lahir diislamkan sama Allah Ta'ala. Nah, banyak orang yang gak dikasih jatah sama itu, sama Allah Ta'ala. Kan, kita dipilih sama Allah Ta'ala. Terus kita dikasih tahu Allah itu ada, Allah itu bisa, itu namanya iman. Ke Islam kita dikasih tahu sama Allah, itu namanya iman. Kita percaya ada Allah. Allah satu, itu namanya iman. Rasulullah, kita Allah, malaikat dan lain sebagainya,
Itu pemberian Allah Ta'ala spesial. Kan banyak, lebih banyak bahkan ya, mereka lebih banyak orang yang nggak dikasih tahu, orang kafir yang nggak diberi, nggak dijadikan Islam oleh Allah Ta'ala. Ya itu nanti dia akan tahu itu kehebatan kok, dahsyatan Islam itu, nikmat ini itu dipilih sama Allah Ta'ala. Nangis tuh udah nanti bakal dikubur, nangis apalagi di akhirat. Ya Allah, Allah sayangnya begini segininya sama gua, itu loh. Terus Allah Ta'ala. Kemudian setelah Islam, kita dikasih sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilihan-pilihan, ya. Lah memilih biar benar, ya, itu harus memakai ilmu. Man aradal akhirat fa arada dunya fa alaihi bil ilm, man aradal akhirata fa alaihi bil ilm, harus pakai ilmu. Biar pilihannya benar. Lah kita dijadikan ahlus sunnah wal jamaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seterusnya ya Allah jaga ahlus sunnah kita. Allah ridhai semua amal-amal kita, itu juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahlus sunnah itu validitasnya itu udah nggak ketakar lagi. Dari ulamanya, kitab-kitabnya, semuanya itu udah nggak ketakar. Tawadhunya, rinciannya, masalah ibadah menghadap Allah, fahamnya tentang apa namanya. Yang pertama kali kita mantap waktu menghadap Allah, sholat dan lain sebagainya, ya kan, dengan keyakinan dan lain sebagainya. Caranya gimana? Kan pakai ilmu lagi namanya fikih atau syariat. Nah, setelah itu baru fokus kepada Allah, itu namanya ma'rifat. Gak bisa langsung ma'rifat aja. Nah, jadi thariqah syariat, thariqah, ma'rifat, hakikat itu semuanya ada di dalam apa namanya Al-Quran dan hadis. Cuma namanya ya biar gampang itu dipisah namanya. Itu marotib, martabat manusia. Nah, ada orang maksiat, ada orang taat, ada orang taat tok nggak kuat sampai takwa dan lain sebagainya. Nah, itu lewatan-lewatan yang disediakan 1000 tahun lebih itu. Paham ente? Makanya Allah jaga validitas apa namanya kesolidannya, ya ahlus sunnah wal jamaah Allah jaga terus. Kan ente. Selain ahlus sunnah wal jamaah rawan, wabil khusus al asy'ariyah, wabil khusus khawasil khas as-sufiyah. Ya, sufi itu pertama kali dia memprioritaskan ilmu agama, syariat agama, khususnya Al-Quran, hadis Rasul, sunnah-sunnah Rasul SAW dengan rinci dan paham. Nah, perbandingannya semuanya, tafsir dan lain sebagainya dia kumpulkan, gurunya jelas sampai Rasulullah, itu ahli sunnah. Masalah Al-Quran, hadis, semuanya. Ya, kutubus sittah itu pelajaran dasar untuk aslafuna. Salaf-salaf kita itu dasar. Sampai ada 1 juta. Belum lama Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih, itu hampir 3 juta hadis. Masa sih ya? Otak licin sih. Masa semuanya? Padahal Allah udah kasih contoh umat Bani Israel segitu tingginya, segitu ilmunya. Ya, umat Nabi Sulaiman itu bisa ngangkat dan lain sebagainya, apa? Singgasana dan lain sebagainya. Kita nggak protes, tidak. Umatnya Nabi Muhammad kita bingung. Masa sih? Ya, dibilang masa. Sebab iman kepada wali ulama, wali Allah, nah, itu bagian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngomong di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ma yakhshallahu min ibadihi ulama. Kedua mereka itu zuhudnya, waraknya, lepasnya dari dunia, fahamnya ngatur dunia, fahamnya cari dunia. Pakai ilmu loh ini, bukan paham-paham. Yang dimana ilmunya itu setiap fasal itu sampai ke Rasulullah semuanya loh, sanadnya. Toh, banget deh. Nah, kalau kita mengikuti mereka, minta sama Allah Ta'ala dijaga ya, dengan banyaknya fitnah sekarang ini, apa namanya, nafsu yang waduh luar biasa ya, kita minta dijaga agar menjadi rombongan mereka. Paham ya deh? Terus belakang situ juga nggak apa-apa deh, yang penting apa? Rombongan.
rombongan itu apa dalil itu rombongan? Ya dalilnya ada jelas ya. Firqah itu namanya apa namanya? Golongan atau kelompok atau rombongan. Firqatun najiyah diantaranya itu rombongan atau kelompok. Al-Qur'annya juga ada rombongan ya. Di dalam ayat Al-Qur'an ya di surat apa ya? Zumar apa ya? Di surat Az-Zumar itu ya rombongan yang masuk neraka dulu Allah sebutkan ya. Habis itu rombongannya masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ini pentingnya orang senang sama habaib ahlul bait, senang dengan Rasul SAW, para wali-wali Allah, ulama Allah. Hati-hati, pokoknya senang jangan sampai apa menyakiti hatinya itu tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di akhirat dia akan bareng wasiqal ladzina taqaw. Orang takwa, ini hikmah dengan orang takwa, ini cinta, ini faham. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuknya surga itu dengan orang-orang takwa gede-gede, zumara rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga datang masuk surga dibuka sama malaikat. Apa kata malaikat? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, dibukain semua gitu. Fadhal kata malaikat gitu ya, bahasa dunianya gitu. Kemudian qala lahum khazanatuha salamun alaikum, kata malaikat Ridwan, ahlan salam, selamat ente, selamat rombongan, salamun alaikum tibtum, wah ini spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fadkhuluha khalidin, silakan selama-lamanya. Rombongan ini ya di sini ya, zumar rombongan. Ja'alna wa iyyakum min zumari Muhammad, min ahli zumrati Muhammad, wa zumrati itu maksudnya rombongan. Zumrati ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina wa maulana Muhammad, wa zumrati ahli baitin Nabi Muhammad, wa itratin Nabi Muhammad, wa ahbab Nabi Muhammad, wa ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lam yashqa abada, yang enggak pernah Allah celakakan hidupnya, apalagi di akhirat. Di dunia enggak bakalan celaka. Sebabnya apa? Yang diikuti siapa? Orang yang paling berbahagia atau beruntung. Yang mungkin celaka. Yang mengikutinya memang paling beruntung. Bang ente punya Nabi semuanya, inna atainakal kautsar. Hiburannya sumpah dikit kasih al-kautsar. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Minta apa? Anak senang, anak kasih kata Allah Ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan Rasulullah ditawarin sama Allah Ta'ala. Apakah ulama umat ente urus sendiri? Urus ente mau masukin surga itu terserah. Saking apa seringnya Nabi Muhammad menanyakan kita nih umatnya, bagaimana terus Allah Ta'ala sayang sama Muhammad, udah buat ente aja. Kata Rasulullah SAW, enggak ya Rasulullah, innama anni rahmah, memang anak ini rahmat, tapi rahmat aku potongan dari rahmatmu, arhamur rahimin. Anta arhamur rahimin. Jadi anak masih bisa jengkel, ya masih bisa lepas itu, sebab rahmatnya kan Rasulullah SAW, min rahmatihil maula jalla fi'ula. Pinternya Rasulullah itu ya, maksudnya Rasulullah biar sekalian Allah aja sekalian jamin gitu, maksudnya biar masuk surga semua. Terus misinya Rasulullah nyelamatin kita, ya, biar kita masuk surga. Jadi kalau orang yang mau ngeluarin orang dari surga itu gimana? Bertolak belakang dengan Rasulullah, orang masuk Islam dikafirin, berarti kan bukan misi Rasulullah. Ya, orang sudah beribadah kepada Tuhannya, bertauhid, disyirikin, berarti misi Rasulullah bukan? Bukan. Ngentengin gitu loh kalimat la ilaha illallah, ngentengin umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad aja Rasulullah nggak terima di Madinah, dinyak sama orang kafir nggak terima. Hidayah terus, nggak ngentengin satu sekecil apapun, apa namanya amal soleh, apalagi tauhid. Itu rombongan Nabi Muhammad SAW. Mau ikut rombongan siapa kita? Kalau rombongan Nabi Muhammad, yaitu tadi masukin orang ke dalam Islam, bukan ngeluarin Islam, ngafir-ngafirin Islam.
mentauhidkan orang, bukan mengkafirkan atau mensyirikkan orang. Selalu ittiba' sunnah, jalankan sunnah Nabi lewat rahmat ya. Wasirah an-nubuwah, namanya maulid. Jadi maulid itu sejarah hidup Nabi Muhammad. Alangkah beruntungnya orang yang hafal maulid dan lain sebagainya. Dan alangkah ruginya ya orang yang nggak senang itu memang dipilih juga sama Allah Ta'ala. Ayat sebelumnya itu rombongan neraka dulu. Tahu nggak? Ayat sebelum ini kan ada. Ini ayat sebelumnya. Wasiqal ladina taqwa wasiqal ladina pokoknya ila jahannam zumar. Akan kalau rombongan Nabi Muhammad SAW, rombongan rahmah, khalaq wal adab, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa innaka la ala khuluqin azim. Innama bu'ithtu li utammima makarimil akhlaq. Ya bisa ketemu itu akhlak, adab dengan caci maki. Ngatain enggak ketemu sama sekali. Ketemu ya, enggak ada ketemu. Lah ini kewajiban kita ini berdoa terus tentang diri kita biar diselamatkan tanpa menyalahkan orang lain. Jelas di mata kita ini salah, tapi bukan anak kita, ya. Doakan, paham ya deh, biar selamat orang. Jangan dikatai. Dakwah udah ada tempatnya, udah ada caranya. Jadi mulut ini dijaga nih, ini jadi masuk neraka nih. Rempet orang soleh satu KO itu harta ibadah sampai pecah kepalanya, enggak jidat gosong doang, pecah kepalanya enggak ganggu. Soleh wali lah selesai kafir, ahlul bait selesai udah. Tapi sebaliknya terklik masuk di dalam hati mereka. Jadi inti mencintai Rasulullah itu cuman formal. Maksudnya apa? Biar Rasulnya cinta sama kita, was over, selesai. Rasul senang sama kita. Isman kita disebut Imam. Ismana disebut fulan bin fulan kafa. Min lisan syarif afdal min apa namanya? Ma fil jannah. Rik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama kita, sebut nama kita. Salam. Dari itu kita sholawat, dari itu kita mengikuti. Biar nama kita sebut. Entar lagi pada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan sebut aja. Ke hati Nabi Muhammad SAW selesai. Ya. Dan sebaliknya, naudzubillah, yang nggak disebut Rasulullah jengkel, ya orang jengkelnya Rasulullah itu biasanya bukan dirinya Rasulullah nggak jengkel, dirinya Rasulullah diapa-apain nggak apa-apa Rasulullah itu dulu Rasulullah ayam al-ba'tsah kenabian 23 tahun kalau yang diapa-apain Rasulullah nggak apa-apa. Perang Uhud ya kan, panah pecah sininya, Rasulullah memaafkan, doa ya Allah ya Rasulullah itu udah bunuh paman tercinta engkau ya Rasul, tolong dicaci maki ya Rasulullah, ente doakan, ente laknat, sebab kalau ente laknat sama seperti Allah melak. Nah kata Rasulullah, innama bu'istu laisa la'anan wala sababa. Anak ini diutus bukan tukang melaknatin orang, ya, menyesatkan orang dan mencaci maki orang, enggak. Sakit hati Rasulullah, menangis Rasulullah. Di riwayat tidak pernah Rasulullah berduka dengan kematian ya setelah Sayyidatuna Khadijah, itu pamannya Sayyidina Hamzah. Nah, itu kan promotornya kufar Quraisy kan Sayyidina Khalid bin Walid qabla Aslam, yang mukul dari belakang aja maafin biasa dijadikan tentara sama Rasulullah SAW. Tapi begitu Wahsy yang membunuhnya, paham nggak deh? Rasulullah nggak terima. Kalau perang-perang udah sujeng, kenapa kok ditewa? Tapi Rasulullah memaafkan. Udah anak maafkan, kalau ente pingin nyenengin anak, tolong jangan di depan anak ini paman anak, udah proyek kan gitu ya. Diterima Rasulullah, didoakan, jadi sahabat Rasul terjamin. Tapi tolong kalau bisa ente jangan di depan anak-anak. Ingat ini martir nomor 1 dan paman anak paling mencintai anak habis-habisan untuk anak. Allah lebih memperhatikan ahlul bait. Kadzalika al-Husain. Nangis Rasulullah itu. Begitu malaikat rahmah, ada bilang malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW membawa botol gitu kecil. Isinya apa? Pasir. Ya, sama Muhammad Rasulullah SAW. Ya Rasulullah,
engkau mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa botol ini adalah darah cucumu lagi bareng sama Al-Husain itu. Ya Allah, ismu syegha wa hada. Celaka yang model apa itu yang bunuh Al-Husain? Diterima. Ini adalah darah kaget Rasulullah, darah kok pasir. Ini darah apa pasir, ini darah cucumu. Saya sebelahnya loh. Jufin basyariahnya ya, manusianya gitu maksudnya. Apa kata malaikat Jibril dari Allah Ta'ala tentunya ya, bahwa ini yang ente cintai ini akan dibunuh dengan umat. Nah di sini kita nggak berani ngafirin, bukan dibunuh orang kafir, nggak berani kita ngafirin Yazid bin Muawiyah, nggak berani. Umat, paham nggak ente? Hukumnya bunuh padahal itu kafir loh. Sababul mu'min fasik wa qitaluhu kafir. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalid mukhallad di jahannam. Nah, itu khilaf. Tapi kalau kekafirannya enggak. Dari hadis tersebut Rasulullah nangis. Jadi asyuronan itu enggak apa-apa. Memperingati Al-Husain enggak apa-apa. Tapi jangan lupa memperingati nabi-nabi dulu. Selamatkan nabi ini, Nabi Al-Husain. Sebabnya ini kekasih daripada nabi kita, Rasul kita. Ini kita gak usah sebutin Al-Hasan, gak usah sebutin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gak usah, ini aja satu udah bisa beri syafaat. Aduh, gak ketulungan. Nah, kita sebut namanya, kan ketemu nanti. Pemanya manusia al-gharat yang khairan. Ya, kenapa nyebut Al-Husain ini? Al-Husain kata Allah Ta'ala, ana hibbu, ana ingin tahu. Faham? Innamal a'mal atau ana bugha min zumratih. Tadi ayat tadi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumratan fi zumratil husayn wa zumrati abihi wa zumrati jaddihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang orang-orang yang enggak dikasih faham, dibodohkan hatinya sama Allah Ta'ala, kan dijauhkan itu dari keluarga Nabi Muhammad, dijauhkan dengan Nabi Muhammad. Tapi lisennya kitabullah Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad. Setan rakal, nah pintar-pintar. Nah aulia-aulia yang anak tadi sebutkan itu wali-wali Allah Ta'ala dari Ahlussunnah wal Jamaah, itu endusannya setan udah lari. Endusan dia nih udah lari. Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Syuhaib Abdurrahman lari. Nah itu di situ kalam Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah di wali-wali Allah. Kalau kita sama kita sohib kali setan. Nah, makanya kita sebut mereka itu biar setannya kabur begitu loh. Orang yang mengatakan udah paham setan, berani setan ini dan lain sebagainya, dekat Tuhan itu setan hakiki itu. Udah nggak usah baca kul a'udzu birabbin nas, udah nggak ada was-was sama sekali. Lebih dari ada tahu ada suluk jahat, apa namanya, suluk jahil ya, jalannya orang jahil. Kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar selamat masuk ke zumrati Sayyidina Nabi Muhammad, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain, Zahra al-Batul binti Sayyidina Rasul Khadijah al-Kubra, Sayyidatuna Aisyah ummahatul mu'minin fi zumrati ahli bait at-tahirin wa ashabi al-mayamin wal awliya was salihin wal arifin, arifin billah, faham diberi makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal muttabi'in juga ini yang mengikuti mereka, muttabi'ihim dan yang mengikuti lagi ila yaumina hada. Seterusnya wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, tulina min dhullait wa ma atait wa qina rahmatika syarra ma qadait. Wasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.